Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus selamat Hari Raya Idul Fitri ya, yang kemarin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin ya, kalau ada salah-salah. Karena masih suasana ya di Lebaran juga ya. Nah, terus kita akan di sini akan bahas tentang wireless. Agenda kita sekarang tentang wireless. Jadi sebelumnya kan saya sudah bahas tentang wireless itu terkait dengan teori ya, teori yang Wi-Fi ya, Wi-Fi, wireless, hotspot ya, terus perangkat-perangkat dari wireless itu apa saja gitu ya, seperti kayak infrared, Bluetooth, terus access point ya, dan sebagainya. Nah, di sini sekarang kita akan coba menggunakan simulasi ya. Simulasinya menggunakan emulator, menggunakan perangkat TP-Link gitu ya. Jadi kita nggak benar-benar fisik pakai TP-Link gitu ya, tapi menggunakan emulatornya. Nah, ini bisa kalian coba masuk ke websitenya TP-Link ya, tplink.com. Terus kamu ini ya, ketik emulator gitu ya, atau emulator TP-Link. Ntar di Google ada, tinggal klik gitu ya, keluar. Nah, ntar kamu bisa pilih ya perangkat wirelessnya, wireless apa nih yang mau digunakan. Tapi sebenarnya TP-Link itu baik yang router, wireless, ya, access point gitu, ini hampir sama menunya ya. Nah, ini kalau kita klik salah satu maka akan tampil seperti ini. Jadi kalau kalian biasa misalnya men-setting wireless gitu ya, access point di kantor atau di rumah atau di sekolah dan sebagainya, pasti kurang lebih menunya ya hampir sama seperti ini. Jadi ada status, ada quick setup ya, terus ada wireless, DHCP, sampai pada sistem tool. Ya. Nah, kita akan coba jelajah masing-masing menu ini. Nah, ini biasanya akan sering dipakai gitu ya, sering dipakai di kantor gitu ya. Karena emang rata-rata yang menengah ke bawah itu biasanya perusahaan menengah ke bawah atau sekolah atau institusi lembaga lain, organisasi lain biasanya menggunakan banyaknya TP-Link karena mungkin agak murah ya dibanding perangkat yang lain. Nah, bisa bandingkan dengan Rakes ya, Aruba, Ubiquiti dan sebagainya. Itu kelas menengah ya, menengah ke atas, enterprise. Maka harga dari produk kayak tadi yang saya sebutkan tadi itu mahal ya, belasan sampai puluhan juta. Tapi kalau menggunakan TP-Link ini ratusan sampai juta gitu ya. Jadi murah. Makanya banyak menggunakan TP-Link. Nah, ini kita lihat status, kita jelajah gitu ya. Status. Nanti masing-masing saya akan jelaskan. Jadi biasanya kalau kita mengakses ini ya, perangkat dari access point TP-Link ya, atau router, wireless router TP-Link, biasanya di belakang perangkatnya itu ada IP address. IP address-nya, terus kemudian ada akunnya atau user password-nya. User password default-nya. Misalnya usernya admin, password-nya admin gitu, misalnya gitu ya. Nah, terus IP-nya misalnya 192.168.01 atau 0100 atau 1100 gitu ya. Biasanya kurang lebih seperti itu. IP address default dan user password-nya default seperti itu. Setelah kamu login ya, terus berhasil, maka akan tampil seperti ini. Ada menu-menu seperti ini, hampir sama. Nah, kalau diklik status, maka dia akan menginformasikan status dari wireless ya, wireless yang sedang existing. Nah, ini ada firmware-nya ya, hardware version-nya gitu ya. Versi hardware-nya WR940N ya. Atau WR941ND. Ini kurang lebih sama. Nah, nanti
kamu bisa kalau misalnya ada mau kerusakan garansi gitu ya, atau mau beli yang perangkat, ini kita bisa perangkat yang sama gitu ya, yang sebelumnya rusak terus mau beli yang sama juga, maka kita lihat hardware versinya. Oh, mau beli yang sesuai yang kemarin, ini bisa kelihatan ini. Terus MAC address, kalau MAC address ini dia beda-beda antar perangkat ya, baik LAN card, terus wireless card, wireless router, access point dan sebagainya ya, itu mempunyai MAC address yang berbeda-beda, unik. Nah, terus di sini IP address-nya nih 192.168.0.1 default-nya ya. Subnet mask-nya, subnet mask default dari kelas C, kita kan sudah belajar IP ya. Ini 255.255.255.0. Tapi ini nanti bisa dirubah sesuai dengan keinginan kita gitu ya. LAN-nya, IP address dan subnet mask-nya. Nah, berikutnya ini wireless enable aktif ya. SSID-nya. Nah, ini SSID-nya untuk identifiernya ya, untuk pengenal dari perangkat gitu. Jadi SSID-nya ini bisa berubah-ubah juga ya, sama. Bisa kita custom, bisa kita ganti namanya. Misalnya contoh kalau di UMHT lantai 1 gitu ya. Ntar pas di lantai 2 ada lagi gitu. UMHT lantai 2 dan seterusnya. Jadi kayak IP address dan identifier dari SSID ini bisa dirubah. Nanti dirubahnya bukan di status ini, karena di status ini hanya menampilkan informasi. Ntar ada di sini ya, ada di wireless merubah username passwordnya gitu ya. Di sini security username password gitu ya. Ntar wireless merubah misalnya kayak hotspot SSID-nya, name-nya gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini rate-nya ya 300 Mbps. Terus modnya 11 BGN mix ya, di combine. Kan kemarin kita belajar yang wireless itu ada 11B ya. Terus ada A, ada G, ada N dan seterusnya, ini combine gitu ya. Kecepatannya agak lebih tinggi, 300 Mbps. Ya. Dan seterusnya. Jadi ini tampilan dari status. Berikutnya untuk men-setting gitu ya, men-setting dari wireless access point tersebut, maka kalau mau secara cepatnya gitu ya, kita tanpa lewat sini, ini ada menu quick setup ya. Quick setup ini untuk setting konfigurasi secara cepat dari perangkat access point tersebut. Nah, contoh ini ya, bisa dilihat ini kalau kita lanjutkan continue, ini tinggal klik tombol next. Tapi kalau kita mau manual saja, kita bisa klik exit. Jadi di sini klik next ya. Nah, kan kebetulan ini simulator ya. Jadi kita tidak bisa untuk ini merubah. Paling nanti kalau di wifi access point fisiknya gitu yang realnya, ini kita bisa pas di klik setup itu next, nanti bisa masukkan IP address ya, subnet mask-nya dan seterusnya gitu ya. Jadi kurang lebih ini untuk mengkonfigur secara cepat ya dengan bantuan wizard. Berikutnya ada network. Nah, ini network ada WAN, ada LAN ya. Nah, ini nanti kalau WAN bisa mengikuti ini ya, jaringan yang gateway internet gitu ya. Nanti kalau di dynamic IP nanti dia akan mendapatkan IP address yang diberikan oleh server DHCP gitu ya. Nah, kalau kita biasanya nanti fokus di LAN. Pas network LAN. Jadi yang sering dipakai quick setup terus sama LAN.
LAN ini, jadi kalau misalnya konfigurasi ini sudah berjalan gitu ya, sudah disetting, biasanya nanti LAN-nya ini juga perlu kita kasih ini ya, IP address-nya ya. IP address dari rank. Kalau misalnya kebetulan access point ini kita jadikan DHCP ya, sebagai server DHCP juga yang memberikan IP address ke perangkat-perangkat yang connect ke dalam access point tersebut, gitu ya. Jadi LAN-nya IP address-nya misalnya perangkatnya dimulai dengan 192.168.01 subnet mask-nya ini, ya. Terus save. Nah setelah di save nanti kita bisa remote ya. Kalau misalnya perangkat-perangkat yang terkonek dengan access point ini, maka kita bisa remote dengan IP address ini ya. Terus usernya nanti di security-nya ya dan sebagainya. Atau bisa juga di wireless ini. Ntar bisa dicek kita ini ya. Kita jelajah. Jadi yang sering dipakai quick setup, LAN ya. Terus wireless, DHCP ya. Nah, ini forwarding ya. Kalau misalnya kita mau jadikan forward server misalnya atau forward ke CCTV dan sebagainya gitu ya. Jadi bisa di remote dari luar ke ke internal perusahaan, itu langsung ngedirect ke CCTV atau ke server DMZ dan sebagainya. Itu forwarding. Nah, nanti security terkait dengan biasanya wireless key-nya, security key-nya ya. Nah, kita tadi ini udah jelajah yang LAN, status dan quick setup. Sekarang kita ke menu wireless. Ya. Nah, ini yang tadi nih yang dibilang SSID ya. Kalau dilihat di status, maka tadi kita lihat TP-Link 37DE76. Ini kita bisa rubah ya. Kalau kita rubah nanti di status juga akan berubah name-nya. Terus kalau kita juga lagi connect ke access point ini, maka itu juga akan berubah langsung otomatis ya. Dia akan membroadcast wireless network name-nya ya, SSID name-nya. Nah, terus kita bisa untuk memberikan password gitu ya. Memberikan password ada di wireless security. Tapi kita sebelumnya ke sini dulu, ini ada enable SSID broadcast. Jadi kalau kita enable SSID broadcast, berarti kita akan mendistribusikan name atau identifiernya dari wireless tersebut, nama dari wireless tersebut ke perangkat-perangkat yang ada di sekitaran. Tapi kalau enable-nya SSID broadcast-nya ini di checklist-nya dihilangkan, maka kita tidak mengetahui ada SSID ini. Walaupun sebenarnya ada nih wireless ini, tapi di hidden istilahnya ya, disembunyikan. Nah, dengan enable SSID broadcast, maka kita menampilkan, men-show ya. Kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke wireless security. Nah, di sini wireless security-nya ya. Ini bisa dilihat di sini ya. Wireless password-nya. Ya. Jadi pas kita tadi udah masuk ke yang wireless setting, kan ada wireless name-nya ya. Atau SSID. Pas kita sudah join ke SSID tersebut, maka kita kan dimintakan password ya. Nah, passwordnya ini kita bisa rubah disesuaikan dengan keinginan kita gitu ya. Terus nanti ininya keamanannya WPA atau WPA2. Nanti kalau pas kita pilih tadi yang di hidden disembunyikan, kita bikin manual, maka kita harus pilihnya ini. Ya.
dan seterusnya. Berikutnya ada juga yang kalau kita misalnya mau memblokir ya, memblokir memfilter MAC address ya atau IP gitu ya. Nah, tapi kadang kan kalau IP suka berubah, kalau MAC address kan nggak berubah-berubah. Kita bisa memblokir MAC address dari perangkat-perangkat yang gabung atau join atau yang kebetulan memang tidak dikenal nih atau join gitu ya. Ini bisa diblok ya dengan perintah deny. Pertama add new ya, masukkan MAC address-nya ya. Terus setelah itu statusnya kita deny. Maka komputer, laptop atau handphone yang ingin terhubung di wireless kita, maka dia tidak bisa karena sudah di deny. Kalau mau di allow lagi, mau dibolehkan, kita pilih allow. Pilih MAC address-nya terus di allow. Nah, ini salah satu untuk keamanan ya. Makanya masuknya ke security ya tadi ya. Wireless security tadi di sini ya. Nah, ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Berikutnya kita ke DHCP. Jadi yang saya bilang tadi dipakai wireless, terus DHCP ya, terus kick setup, status, forwarding, security, terus sampai pada ini sistem tool itu yang sering dipakai. Nah, berikutnya DHCP ini tujuannya untuk memberikan IP address secara otomatis ke perangkat-perangkat yang terhubung. Misalnya kebetulan ini modem wireless ya. Atau ini sebagai jembatan ke gateway ke internet ya. Nah, kemudian ada perangkat-perangkat seperti handphone 1, 2 dan seterusnya yang ingin terhubung. Sudah join ke SSID tersebut dan memasukkan password dengan benar. Maka dia akan mendapatkan rank IP dari mulai 100 ya, 100 sampai 199. Kalau yang 01-nya itu punya perangkat dari akses point tersebut. Nah, untuk kliennya ini dimulai dari 100 sampai 199. Jadi misalnya handphone 1 connect, dia akan mendapatkan IP 100. Handphone kedua yang connect 101 dan seterusnya. Ya. Terus kalau di disable, maka dia tidak akan mendapatkan IP address dari server DHCP. Tapi kalau di enable, dia akan mendapatkan IP. Setelah sudah mendapatkan IP address gitu ya, masing-masing klien, maka yang connect akan ada listnya. Seperti ini. Jadi satu TP-Link ini klien namanya misalnya ya, atau Asus atau Samsung atau Oppo gitu ya. MAC address-nya nanti berbeda-beda. Terus dia di-assign IP-nya berapa, dikasih IP-nya berapa. Ya. Misalnya dapat 100, ada dapat 102, 103 dan seterusnya. Kita kalau mau itu kan bisa blok ini kan. Kalau perangkat yang tidak dikenal join. Kita blok ini gitu kan. MAC address-nya. Setelah itu kita masuk ke wireless ini kan. Wireless ada MAC filtering. Ya. Kita add new, di sini masukkan MAC address-nya ya. Setelah itu baru di deny, maka dia tidak akan connect. Nah, ini ada address reservation. Ya. Atau ini pengecualian ya. Jadi kayak misalnya kan printer. Nah, orang kan kalau di kantor mungkin ya, staff mungkin tahunya printer IP-nya 192, 168, 110. Nah, berarti kan ini tidak boleh berubah-ubah ya. Karena kalau berubah nanti si klien-klien atau staff-staff yang terhubung itu akan pasti menanyakan lagi gitu ya. Menanyakan lagi IP address-nya berapa sih? Kemarin sekian, kok sekarang berubah lagi. Maka kita ada pengecualian ya, kita berikan IP address yang statis ya. Statis
kita reserve, kita berikan sewa khusus gitu ya. MAC address-nya printer, masukkan sini reserve IP address. Jadi dia ini diberikan IP yang tidak berubah-ubah. Ya. Jadi printer itu emang akan diakses dengan IP tersebut. Terus setiap dimatikan, dinyalakan lagi, maka dia akan mendapatkan IP tersebut ya. Yang ini tidak boleh dipakai oleh IP yang lain. Gitu, IP khusus ya. Nah, di situ ya. Jadi ada CP settingnya, client listnya, setting tadi memberikan rank IP address, client list ini klien-klien yang terhubung ke perangkat access point ya. Nah, address reservation ini tadi memberikan IP address statis ke perangkat yang emang yang tidak boleh berubah-ubah gitu ya, seperti tadi printer. Karena kalau berubah nanti tiap itu nanya, mau ngeprint nanya gitu ya, ribet ya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan kan? Tidak ada, Pak. Jelas ya? Tidak ada, Pak. Oke, Jelas, kalau Pak. kita lanjut lagi ke forwarding. Ya. Nah, ini tadi yang saya bilang forwarding ini untuk memforward. Jadi ya kalau kita mempunyai IP public ya, IP public kan berarti kita bisa remote dari jarak jauh ya, atau bisa remote. Nah, remote IP IP publiknya dari web atau dari remote gitu ya, tool remote IP-nya. Setelah itu nanti kan dia akan ngedirectnya kemana nih? Misalnya ke website internal perusahaan atau ke program internal perusahaan. Nah, berarti kita forward IP dari website atau IP dari yang program itu berapa? Nah, kita directin ke situ, ya forwardin ke situ. Jadi nanti awalnya kan IP public katakanlah 202xxx, dia nggak ke halaman-halaman tertentu, cuma diberikan IP public. Tapi setelah kita forward, maka pas kita remote dari jarak jauh ya, via web, gitu ya, web browser, maka dia langsung ngedirect misalnya tadi ke program. Atau kalau mau langsung ke CCTV, mau monitoring gitu ya, dari rumah. Nah, itu kita berarti forwarding ke CCTV. Nah, ini bisa di add new ya. Ada DMZ ya. Nah, ini di add new aja. Ya. IP address-nya berapa gitu kan. Service port-nya misalnya portnya 8080 ya. Atau kalau yang CCTV misalnya dikasih 4000 gitu ya. Jadi pas kita akses IP address-nya /2 4000, maka dia akan langsung ngedirect forward ke CCTV. Nah, itu forwarding ya. Nah, juga di sini ada DMZ itu biasanya ke server-server yang khusus gitu ya, yang memang itu untuk diberikan kepada yang punya akses. Berikutnya ke security, ini firewall ya. Jadi ada VPN ya. Kita bisa set VPN firewall-nya. Terus ada DOS protection, jadi mencoba menyerang akses point ini, gitu ya. Maka kita bisa disable. Jadi kalau ada yang nggak berhak atau emang yang komputer laptop atau IP yang tidak diketahui, maka dia tidak bisa mencoba inilah istilahnya mendonkan perangkat dari wireless tersebut ya, dengan cara misalnya dibikin buffer overflow ya. Jadi layanannya bisa jadi down. Nah, ini kita disable jadi atau di enable ya, diaktifkan DOS protection-nya. Jadi kalau ada penyerang langsung diblok. Dia tidak memakan resource gitu yang sehingga membuat hang perangkat tersebut.
Nah, berikutnya ini remote ya, remote untuk manajemen IP address. Kasih IP manajemennya berapa? Nanti kita bisa remote dari jarak jauh gitu ya. Dengan misalnya portnya 80 atau misalnya 80 udah dipakai, kita bisa tambahin misalnya 81, 82 dan seterusnya gitu. Kalau emang yang belum terpakai. Tapi jangan menggunakan port-port yang sudah eksis gitu ya, atau sudah istilahnya di reserve ya, yang sudah kayak misalnya kayak SSH atau putih itu kan dua-dua, itu tidak boleh dipakai ya. Kita pakai yang custom manual yang memang belum digunakan. Jadi kalau di dalam bahasa pemrograman kan ada receiver port, kita memberikan nama variabel itu tidak boleh sama dengan receiver port ya. Contoh misalnya memberi variabel dengan for, terus ada if, terus ada then. If then ini kan nama-nama yang sudah dipakai untuk sintak program gitu ya. Jadi kita boleh memakai misalnya dengan A, B, atau panci. Nah itu kan belum dipakai kan, nggak ada di reserve port kata disintak di bahasa program. Nah seperti itu juga port juga seperti itu, yang tidak terpakai. Tapi kalau misalnya kebetulan memang itu servisnya layanan untuk web, maka kita defaultnya ini. Dan seterusnya. Sampai pada ini static routing release ya. Kita membuat routing statis. Kita bisa add new ya. Destination-nya. Jadi nanti kalau misalnya ini sebagai router, terus ada router yang kedua, ini router 1, router kedua, router 3. Kita mau bisa terhubung antara router 2, router 3 dan router 1. Maka kita kalau ke router 2 dulu, maka destination network-nya di router 2 berapa? Subnet mask-nya berapa? Gateway-nya berapa? Terus save. Nanti antar segmen yang berbeda bisa bisa terkonek, bisa di routing. Nah, itu routing. Berikutnya ada bandwidth control ya. Kalau di Mikrotik kan ada QoS, quality of service, bandwidth management. Nah, ini kita bisa kasih kecepatannya ya. Ya. Nah, tapi ini terbatas ya. Kalau kita mau main bandwidth management itu, ini kita harus main ke yang router emang benar-benar yang emang khusus gitu ya, kayak Mikrotik, Cisco, Juniper dan sebagainya. Nah, di situ ada untuk bandwidth manajemennya ya. Jadi kita bisa lebih luas lagi, misalnya kita membagi departemen-departemen, staff-staffnya, bos-bosnya ya, manajer dan sebagainya. Nah, nanti staff dikasih misalnya 12 Mbps. Nanti kalau yang manajer dikasih 1 giga kecepatannya. Yang bos ya misalnya berapa unlimited dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus yang terakhir, nah ini kalau misalnya DDNS ini ini ya, kalau kita langganan dengan service provider yang misalnya yang menyediakan DDNS ini, Dynamic DNS. Jadi kalau kita beli IP yang dynamic ini, kita kan kalau ngeremote dari jarak jauh itu, contoh karena IP-nya berubah-berubah, kadang nggak bisa nih. Kemarin bisa, sekarang pas kita remote dari web browser ke program internal di perusahaan, atau nggak bisa, karena kan IP-nya nggak beli IP public ya. Nah kita bisa salah satunya membeli ini ya, DDNS ini. Jadi IP dinamis ini kita masukkan ke dalam IP ini, ya ke dalam DDNS ini. Nanti dia akan service provider ini akan terus mensinkronkan IP dinamiknya ke nama ini ya. Jadi nama yang kita akses ini jadi bukan IP lagi, kita mengaksesnya berdasarkan nama name. Name-nya itu ya tidak berubah-ubah yang kita daftarkan. Nah, IP-nya aja yang berubah, tapi IP-nya akan terus capture oleh ini ya, nama dari DNS ini, DNS service-nya. Tapi kita harus
berbayar biasanya ini ya. Kalau yang gratis kan dia trial gitu ya. Terus nama name dari DNS-nya ini, DNS-nya kurang bagus. Tapi kalau kita berbayar, namanya bagus. Terus kita walaupun IP-nya dynamic, kita bisa panggil langsung IP ininya aja DNS-nya. Terus kita bisa meremote langsung ke apa namanya ke komputer server misalnya di kantor atau program yang ada di kantor secara jarak jauh dari rumah dengan memanggil DNS-nya ya, bukan memanggil IP. Tapi kalau kita belinya IP publik, kita bisa langsung manggil IP gitu ya. Tapi tetap juga kadang IP publik kan ya emang sih apa kalau IP publik kalau cuma satu itu kita gampang ngapal, tapi kalau banyak itu kan susah. Maka kita kadang ada alokasi DNS ini ya. Makanya kita mengakses apa web itu kan berdasarkan nama ya, bukan berdasarkan IP address. Walaupun di belakang layarnya sebenarnya IP address, cuma sudah dibuat server DNS, maka kita mengaksesnya itunya aja namanya ya, name-nya. Berikutnya ada sistem tool. Nah, sistem tool di sini ada untuk memberikan password dari perangkat ini ya. Terus ada reboot perangkat ini setelah kita udah konfigur di reboot ya. Atau kalau kebetulan ngehang, kita reboot password atau reboot ini apa namanya restart ya istilah lainnya. Nah ini backup restore. Jadi untuk membackup konfigur yang ada di sini. Setelah kita udah config gitu ya, kita backup. Jadi kalau suatu waktu ada masalah kita bisa restore nanti ke settingan yang semula. Kurang lebih seperti itu kita simulasinya. Ini waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Kelihatan kan di desktop kalian ya waktunya. Di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jelas kah? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi bahasan kita wireless tentang apa? Simulasi menggunakan wireless. Nah, ini kebetulan kita menggunakan mereknya TP-Link. Ini sama semua nih kalau kita belinya TP-Link kurang lebih baik yang router, yang access point, menu-menunya kurang lebih seperti ini. Paling kalau ada ini tambahan kayak router gitu dia ada routingnya gitu ya. Dan sebagainya ditambahin di menunya gitu. Tapi kurang lebih menunya secara defaultnya, secara standarnya seperti ini. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi kalian bisa coba ya nanti di rumah, bisa akses atau langsung set ini kan emulator TP-Link. Nah ini kita klik ini gitu kan. Tipenya mau apa nih? Ya, smart home, rumah, bisnis. Kalau yang buat kantor kan kadang yang bisnis ya. Ntar tipe-tipenya keluar yang bisnis. Kalau yang buat rumah biasanya yang agak murah. Ntar keluarnya tipe apa gitu ya. Nah nanti dari sini kita bisa, kebetulan di kantor mau beli modelnya model ini gitu ya. Kita bisa simulasi dulu di sini ya sebelum di kantor gitu ya. Misalnya barangnya belum datang kita bisa coba-coba di sini dulu. Jadi ada simulatornya. Nah perangkat-perangkat lain juga ada yang menyediakan seperti itu juga kadang ya. Tapi tidak semuanya. Oke, karena waktu juga tinggal 3 menit lagi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak sebelum di akhir? Tentang materi wireless ini. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Iya, Pak. Kalau jelas ya? Iya, Pak. Jelas. Nah, terkait dengan biasa materi atau video atau apa gitu ya, saya akan berikan ke WhatsApp grupnya gitu ya. Jadi kalian bisa lihat lagi atau kalian bisa baca-baca tentang modulnya. Terus kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan. Jadi selebihnya nanti belajar via WhatsApp group. Kurang lebih itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau emang tidak ada pertanyaan, terima kasih. Ya, baik. Oke, berarti saya izin live ya. Terima kasih ya. Iya, Pak. Assalamualaikum Makasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.